Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. How are you today? Hopefully you guys healthy as usual. So teman-teman semuanya, ini udah lama ya kita nggak update altcoins. Terakhir 4 hari lalu, sekitar 4 hari lalu Solana dan HBAR waktu itu update-nya. Sejak itu belum ada update lagi. Seperti biasa ya, culture ya di dalam YouTube channel saya. The first comment itu bisa berkesempatan untuk request ya altcoins next update-nya apa kira-kira. Oke? So, sekaligus saya pengen inform lagi ke teman-teman kalau kita bakal adain live streaming. Thanks to everybody yang udah support dengan likes buttonnya di previous live streaming. Nanti saya akan adain sekitar hari Kamis atau hari Jumat ya, antara 2 harian itu. Oke? So guys, as usual kita akan start dari analisis big cap dulu ya untuk altcoins-nya. Perhaps kita ngomongin soal Ethereum adalah waktu yang tepat karena sebenarnya di saat yang sama ada kesempatan yang cukup menarik untuk dipertimbangkan dan bisa dimanfaatkan. Nah teman-teman, jadi saya bisa dibilang ya, tadi sore ya, sekitar sore atau siang, saya ada ngelihat satu referensi, yaitu Benjamin Cohen ya, dia juga salah satu YouTuber kripto dari luar. Terus dia ngasih pandangan yang menurut saya cukup menarik untuk dibedah. Jadi kalau kita lihat di sini, ada beberapa kondisi di mana Ethereum itu memiliki kondisi yang relatif sama dengan momen The Federal Reserve melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi kalau kita cek di sini, saat The Fed melakukan rate hike, ya wajar ya kalau market mengalami koreksi. Kayak yang terjadi pada 2022 ya, dan 2021 tentunya, ketika awal pertama kali The Fed memberikan pengumuman, kita bisa lihat koreksi berlangsung berbarengan dengan kondisi interest rate yang cenderung dinaikkan oleh The Federal Reserve. Namun, kalau kita lihat di sini, adapun kondisi Ethereum juga mengalami koreksi di saat yang sama ketika The Fed melakukan pemangkasan suku bunga. Ya, puncaknya adalah ketika The Fed terpaksa mengadakan meeting darurat untuk mendukung negara Amerika Serikat agar terhindar dari resesi ekonomi pada saat COVID crash. Jadi ketika itu terjadi, The Fed melakukan pemangkasan suku bunga di saat yang sama, Ethereum juga mengalami penurunan atau tekanan jual yang luar biasa signifikan. Nah, ketika posisi di sini berlangsung, pada dasarnya bisa juga teman-teman sekalian ya, kalau di sini ya katakanlah market sudah priced in ibaratnya. The moment the Federal Reserve memberikan pengumuman adanya potensi yang lebih dovish ya. Jadi perbedaan yang sangat signifikan adalah, ini kalau menurut pandangan saya by the way, pada saat bear market berlangsung, interest rate cenderung naik. Pada saat posisi interest rate di-cut, Ethereum mengalami koreksi, but at the same time, saya pikir ini adalah bagian dari koreksi saja. Ya, bukanlah merupakan penurunan yang seperti kondisi-kondisi ketika saat lagi bear market. Jadi itu satu pertimbangan yang menurut saya cukup penting. Dan mengingat saat ini market percaya ya, atau market punya pertimbangan kalau The Fed bisa saja melakukan pemangkasan suku bunga emergency atau darurat. Jadi ada pertimbangan juga nih, bagaimana jika seandainya the first rate cut terjadi, Ethereum malah bergerak ke arah yang lebih terkoreksi lagi dari range saat ini. Ya, itu sebenarnya satu pertimbangan aja atau satu probability aja yang saya pengen mention ke teman-teman supaya ada persiapan lah untuk worst case scenario ibaratnya. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari segi pergerakan di perspektif time frame besar, untuk Ethereum sendiri lebih kurangnya ya, kita berada di posisi di mana kita sedang testing terhadap level of trend line yang cukup krusial. Ya, mungkin kita bisa katakan dengan istilah trend line krusial yang critical ya, trend krusial yang keramat dan sangat penting lah untuk pergerakan dari si Ethereum itu sendiri. Kalau kebetulan kita menggunakan Fibonacci dari the swing low ke swing high-nya, yang kita dapatkan di level yang sama lebih kurangnya sebenarnya merupakan level Fibonacci 0,62% retracement. Jadi di kisaran $2.230 dan level yang sama merupakan level of support and resistance dari pergerakan secara perspektif time frame major. Ya, kalau kita lihat di sini lebih kurangnya $2.153,35 merupakan level support and resistance. Jadi resist, reject, break and retest and then going up again. Lalu sekarang kita lagi retest terhadap level tersebut.
Lalu kalau saya tambahkan exponential moving average, sebenarnya nggak kelihatan begitu baik untuk perspektif weekly karena kita mulai bermain di bawah exponential moving average untuk 21, 34, dan juga 55 punya periode. Jadi ada resiko lah ibaratnya kalau misalkan market naik dalam keadaan yang korektif, ya ada resiko lah untuk Ethereum bisa kembali mengalami tekanan jual. Namun apa yang dibutuhkan ya? Istilahnya kalau yang dipertanyakan apa yang dibutuhkan untuk Ethereum nih untuk bisa dia kembali bullish. Well, we can start from exponential moving average dulu di perspektif time frame daily, itu bisa jadi pertimbangan. Kemudian di perspektif yang berbeda, teman-teman bisa menambahkan juga bahwa di sini terdapat level support resistance yang sayangnya ya ini berhasil di breakdown oleh pergerakan yang terjadi pada hari Senin terakhir. Bahkan sebelum hari Senin ya, ini udah mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Minggu. Tekanan jual sudah masuk duluan pada Ethereum. Dan ini mungkin karena market di hari weekend juga nggak ada yang bisa dijual ya, selain aset kripto yang aktif 24x7. Jadi begitu memasuki sesi Asia di hari Senin, tekanan jual lebih masuk, lebih signifikan lagi. Mungkin as response atas unemployment rate yang dirilis pada hari Jumat, menimbulkan rasa khawatir akan potensi resesi ekonomi. That's it. So for now, kalau kita lihat secara struktur, memang on the weekly perspective, kita masih punya satu penguatan signifikan atau impulsif dari level yang sama yang sedang dites oleh Ethereum saat ini. Namun, untuk pergerakan internalnya saat ini, tidak bisa dipungkiri kalau selling pressure itu sangat-sangat dominan dan sangat-sangat impulsif. Ya, kabar baiknya, by the way ada orang yang notice ya, saya banyak ngomong ya. Jadi malu ya, diperhatiin. Nah, kabar baiknya teman-teman sekalian, for the first time, Ethereum ETF finally have inflow. Well, nggak first time banget sih, tapi udah ada beberapa kali dia punya inflow ya. At least dengan tekanan jual yang berlangsung pada hari Senin, Ethereum somehow dapat inflow. Berbeda dengan Bitcoin yang justru di hari Senin, walaupun volumenya sangat signifikan, ternyata lebih banyak keluarnya daripada masuknya, teman-teman sekalian. Well, here's the good news. Bit still not selling, but still not buying juga. Ya probably mereka wait and see, dan itu sangat wajar sekali dengan kondisi situasi market saat ini. Alright? Nah, sekarang kalau kita ngelihat pergerakan pada perspektif time frame daily, seperti yang saya sampaikan terakhir, kita ngelihat di sini secara struktur dia sudah berhasil break terhadap key support level. Jadi ini jatuhnya adalah invalidasi nih terhadap tren Ethereum untuk terus langsung menguat tanpa mengalami tekanan jual yang lebih agresif. Ya, jadi kita bisa lihat di sini prosesnya. Teman-teman juga bisa menambahkan Fibonacci retracement in case kalian mau lihat sejauh mana sih dia bisa naik, dan ketika dia naik sampai level tertentu, apakah kita akan mendapatkan tekanan jual lagi? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau kita balik lagi ke situasi yang sama yang tadi saya tunjukin ke teman-teman, ya adapun kondisi-kondisi seperti ini pernah berlangsung, di mana kita melihat tekanan jual terjadi, balik ke level of resistance, kemudian mengalami rejection lagi. Ya ini sih memang pada saat bear market. Selain dari bear market, apakah ada? Ya tentu saja ada juga teman-teman sekalian di sini. Ya proses yang sama, breakdown support, retest, dan kemudian rejection lagi. Di sini bukannya kita menebar fear, tapi nggak ada salahnya ya untuk mempertimbangkan any possible scenario, dan kita mengerti karena teman-teman viewers di YouTube channel saya juga saya cukup yakin sudah punya kecerdasan lebih tinggi lah ya, minimal untuk mengerti keadaan financial market bahwa tidak ada kata pasti apa yang akan terjadi ke depannya. Dan sangat disayangkan apa yang berlangsung pada pergerakan market kripto saat ini itu jadi hancur lebur ya secara trend, secara damage, itu dikarenakan oleh kondisi yang terjadi akibat dari carry trade yang dilakukan oleh para institusi terhadap Bank of Japan. Nah, sekarang posisinya secara pergerakan time frame kecil ya kita bisa pertimbangkan short term masih ada possibility market untuk create another pressure, mungkin nggak hari ini, mungkin nggak besok, mengingat tekanan jualnya terlalu agresif. Pastinya akan ada market yang memanfaatkan untuk buy the dip sehingga market bisa perlahan-lahan cenderung menguat. Nah, nanti timbul nih pertanyaan, jadi apakah sekarang good time for buy the dip? Ya sebenarnya sih kalau kondisi tersebut
Ini kembali lagi ya ke discretion masing-masing, ke kebijaksanaan masing-masing di dalam pengambilan keputusan, karena setiap orang kan punya kondisi yang berbeda. Seperti misalnya contoh, apakah teman-teman sudah pernah melakukan akumulasi pada Ethereum ketika harganya di 700, di 900, 800 atau mungkin $1.000, atau mungkin teman-teman adalah golongan yang melakukan akumulasi atau beli Ethereum karena FOMO gara-gara ETF di harga sekitar 3.300 atau 3.500. Nah, ini kan setiap orang punya situasi yang berbeda-beda, teman-teman sekalian. Kalau kita mungkin ya sebagian yang udah dari bear market 2022, 2021 paling enggak pernah punya kesempatan untuk beli Ethereum dari harga paling bagus itu di harga 890 atau di bawah 1000 ya. Menurut saya pada saat itu sih di bawah 1000 murah banget dan sangat disayangkan kalau nggak dimanfaatkan. And at least kalau misalnya kalian nggak beli di situ pun, ketika ada momen reversalnya pun bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi beli cicil pada Ethereum. Dan buat teman-teman yang beli di bawah 2000 juga terhitung mungkin relatif masih murah, mengingat probabilitas Ethereum untuk naik itu cukup tinggi dengan sambutan dari ETF yang perlahan-lahan sudah mulai cukup membaik. Walaupun nggak sepenuhnya oke, tapi minimal perlahan-lahan mulai membaik. Ini satu pertimbangan aja yang kita bisa perhatikan untuk saat ini. Oke? So guys, balik lagi ke lower time frame ya. Apa yang terjadi pada lower time frame? Tekanan jual yang agresif dan penguatan yang relatif korektif. Jadi ini masih jadi pertimbangan nih terhadap bagaimana nanti si Ethereum naik pada level tertentu. Apakah kita bisa melihat dia mengalami rejection lagi? Ya. Sorry guys. Nah, jadi kalau misalnya lihat sekarang, ya internal structure banget, kayak time frame 1 jam misalnya, kecenderungan menunjukkan adanya struktur yang relatif bullish ya, condong ke bullish teman-teman sekalian. Walaupun struktur ini struktur internal saja, karena di saat yang sama, mungkin yang akan saya highlight ke teman-teman adalah low point ini, di mana masih bisa menjadi resiko untuk si Ethereum kembali mengalami rejection. Anggap saja level itu adalah minor resistance support. Di saat yang sama, di level yang mendekati level itu juga terdapat Fibonacci ya, yang tadi saya gunakan pada perspektif time frame daily, di mana kita tarik dari highest point-nya which is di sini, dan kalau kita gunakan ke sini, teman-teman bisa lihat di level yang lebih kurang mirip-mirip antara 2585 hingga 2732. Bener ya, 2835 ya, di sini 2585. Kok beda ya teman-teman? Saya coba lihat di sini. Oke, kita tarik dari 3396. 3396 harusnya, oh my bad guys ya. Kalau di perspektif, oh sorry, karena 1 jam ya, kekecilan. Time frame saya kekecilan. 3395 which is di sini guys ya, which is lagi ya. Ini juga dikomentarin. Memang kalian ya teman-teman yang baik sekali ya. Nah guys, kalau lihat tadi di 1 jam itu struktur kecil, tapi kalau lihat di 4 jam ini satu penurunan yang luar biasa agresif dari atas sampai ke bawah. Jadi dari highest point yang kita bisa ambil itu ada di sini, karena dia create low terus tanpa adanya higher high ya. Jadi nggak ada pullback yang benar-benar pullback terjadi di situ. Sehingga kita bisa pakai Fibonacci-nya seperti ini. Atau teman-teman sekalian, katakanlah kalian mengabaikan Fibonacci-nya, maka yang bisa kita lihat juga pada struktur internalnya, salah satunya adalah order block yang terbentuk di sini. Nah, ini jadi pertimbangan resiko. Kalau kenaikan pada Ethereum, pada akhirnya nanti bisa mengalami rejection kembali. Jadi internal structure ini antara untuk opportunity sell shorting itu juga bisa ya. Bagi teman-teman yang mengerti, tentu saja ada baiknya menunggu hingga structure shift terjadi dulu sebelum kalian memutuskan, oke, this is the time gitu ya. Meanwhile, kalau misalkan buat yang mungkin percaya untuk Ethereum in the long term, saya personally pribadi juga ada ngelakuin akumulasi, dan ini bukanlah merupakan ajakan membeli atau merupakan rekomendasi ya, tapi pertimbangan saya adalah kalau misalkan teman-teman memang senang berinvestasi di market crypto, at least pilihlah koin-koin yang secara fundamental itu cukup major, dari market cap-nya juga cenderung steady ya, untuk investasi yang lebih mungkin dalam tanda kutip lebih safe atau lebih less risk. Seperti misalnya altcoins yang dropnya tuh udah sampai 70-80% gitu. Di Ethereum sendiri, dari highest point so far, kita sudah mengalami koreksi up to 48%. Belum separah altcoins yang lain, mungkin karena faktor dukungan dari Ethereum juga yang sudah ditransaksikan secara ETF saat ini. Jadi ini satu pertimbangan yang relatif cukup positif in terms of long term. Jadi exposure terhadap traditional finance juga bisa ada dan bisa masuk menjadi tambahan dari dorongan untuk market Ethereum bisa kembali lebih seksi lagi ke depannya. Oke? So for now teman-teman sekalian,
lower time frame, apa yang saya lihat technically untuk 30 menit, 15 menit ini memang bullish, tapi untuk struktur internal saja. Meanwhile, kalau kita lihat dari perspektif time frame besar kayak 4 jam, sellers tentu saja masih mendominasi. Justru saya lebih baik ya melihat Ethereum sekalian aja dia create lower low supaya cari titik reversalnya nggak sulit. Kita hanya butuh dia ngambil high point terdekatnya, which is di sini. Which is lagi ya, yang artinya di sini. Nah, kalau bahasa Indonesia kepanjangan teman-teman ya, yang artinya. Padahal which is atau which means udah cukup gitu ya, which is nabati. Oke, so when we have a pullback here, ini udah dikonsider sebagai potensi higher low. Ini akan lebih enak. Ya, apabila memang kita harus melihat ini terjadi dulu, saya sih nggak ada masalah. Saya pikir ini justru kesempatan untuk buy the dip lagi dari potensi yang kita lihat nanti bisa saja diakibatkan oleh red card juga yang tadi saya sebutkan di awal dari video ini. Oke? So that's gonna be the update guys for Ethereum. Thank you very much guys udah nonton video ini sampai finish. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk first comment kasih saya altcoins yang sekiranya menarik untuk dibahas dan mana yang sekiranya banyak ya direpetisi, mungkin PP ya kita bisa aja tambahin PP di next altcoins update. Oke? Dan jangan lupa guys, kita ketemu lagi di live streaming di minggu ini. Saya akan tentukan jadwalnya dan akan saya info lewat Telegram. God bless you all. See you guys again soon. Cheers and bye-bye guys.